satu-satunya dengan segenap hati dan kekuatan jiwa raganya. Bagaimana bila kamu masuk, apalagi kalau Trinitas, bagaimana kamu tiba-tiba beriman bahwa yang dikatakan satu-satunya tidak sah menjadi Kristen kalau tidak beriman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ajaran mana ini? Mana pernah Yesus berpesan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dengan nama Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada perkataan Tuhan di situ. Hanya baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada Yesus berpesan, suruhlah mereka menuhankan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu. Jadi kalau kita mau terus bingung, silakan kita masuk lebih jauh dalam Kristen. Alhamdulillah kebenaran Islam, walaupun sedikit Moy, hanya dengan satu kata. Apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh dibantah oleh itu ayat Bible. Satu Bible itu 38.000 ayat itu tidak boleh membantah perkataan ini. Karena apa? Tertuang dalam Injil. Beberapa kali disebutkan Tuhan itu satu-satunya, tidak sama dengan makhluk. Injil Yohanes 5:37. Jadi itulah saran saya, Moy. Kalau saat ini sebab itu saya bertanya, apa kamu percaya bahwa Yesus itu hanya sebatas nabi utusan kepada Bani Israel? Karena itu jelas ayatnya. Ada. Penyampai ajaran daripada Tuhan ada. Bukan penyampai sebagai Tuhan, tidak. Kalau penyampai dirinya sebagai Tuhan, tidak ada ayatnya. Selain daripada tinggal katanya telah menjadi Tuhan katanya. Hanya itu yang kita temukan dalam Bible. Filipi 2:11, Kisah Para Rasul 2:36. Dan seluruh lidah mengaku bahwa yang kamu salibkan telah menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, Tuhan dan Kristus. Di mana Yesus pernah berpesan kepada Paulus semasa hidupnya, kalau saya nanti kau kutuk di kayu salib, 3 hari saya hilang dari kuburan, kau jadikanlah aku Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di mana itu? Atau pernah tidak Allah pernah berfirman kepada Paulus bahwa kalau Yesus sudah mati 3 hari, lalu jenazahnya hilang dari kuburan, dilantiklah dia sebagai Tuhan. Ada enggak? Sebab itulah Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah 79, kecelakaan besarlah kepada mereka yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah dari apa yang mereka usahakan sendiri, sebab mereka mengatakan ini dari Tuhan. Boleh tidak kita buktikan Bible itu dari Tuhan atau tidak? Saya jangankan daripada fakta sejarah, dari ayat Bible saja saya boleh buktikan. Tidak mungkin susuk Tuhan yang Maha Pencipta menyesal kemudian menciptakan manusia. Tidak mungkin Tuhan sebagai Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta tidak tahu kadar dan kadar waktu itu seberapa lamanya sehingga berkira-kira dalam Bible. Tidak mungkin Tuhan itu berehat di hari ke-7. Sifat-sifat ini adalah sifat manusia. Tidak mungkin Tuhan itu mengajarkan memuaskan nafsu birahi ke pagi hari, hanya katanya analogi kata. Walhal itu jelas dibaca oleh orang-orang awam, orang manusia, itu ayat porno, bukan metafora dalam Bible. Nah kalau kita tanya sama pendeta, oh itu metafora. Nah kalau begitu semua ayat Bible kamu tinggal metafora. Apa yang kita mau percayakan kalau semua metafora? Coba. Kalau Al-Quran itu metafora jelas. Sebab apa? Dia bahasa Arab. Bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Dia Arab. Jadi bila dalam bahasa Arab ini banyak arti kata dalam bahasa Melayu yang tidak lengkap, itu sebabnya ada metafora penghantarnya. Dan pasti kepada orang-orang penghafal Al-Quran. Begitu Moy. Jadi selalu saya sering bilang kepada Anda, jangan coba-coba masuk ke denom itu kalau memang kita tidak mau terpancing. Karena untuk masuk senang, tapi keluarnya nanti susah. Buktinya apa? Kamu sekarang, coba lihat diri Anda. Renung di apakah Anda di jalan yang benar. Jika kamu mengatakan kamu mencari apa yang benar, Moy, inna dinna hindallahil Islam. Tidak ada agama lain di muka bumi, hanya Islam yang diridhoi Allah. Surah Maryam 7:19. Bahwa hanya satu agama yang benar di sisi Allah, hanya Islam. Coba kamu cari dalam buku mana-mana atau Bible atau Alkitab mana-mana agama muka bumi. Ada tidak pernah mengajarkan agama satu-satunya yang benar dari sisi Yesus hanya Kristen. Ada enggak? Saya Al-Hidayah dibaptis itu kalau ada.
Atau dalam kitab Yahudi, agama yang benar-benar dari Tuhan hanya orang Yahudi, ada enggak? Dalam kitab Judaism, agama yang benar di sisi Allah hanya Judaism, ada enggak? Dalam mana-mana agama di muka bumi, inna dindahinallahil Islam. Sebab orang Yahudi tahu Allah Subhanahu wa taala itu ada, tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah karena dia itu orang lain daripada Yahudi. Walhal Yesus berkata dalam Injil Markus, belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci bahwa batu penjuru itu telah menjadi yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu sanjungan dan didatangi banyak orang. Bermakna kerajaan itu sudah dibuang ke bangsa lain. Itulah dia yang sekarang ada di Arab. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 30, Yesus berkata, nanti ada satu umat yang paling akhir adanya, dia yang duluan masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa itu? Yang 600 masih adanya datang, paling belakang. Kenapa kamu masih balik ke denom-denom yang katanya? Itu Moy. Sebab itulah kalau konsep ketuhanan itu jelas, percayalah saya bilang, tidak ada firman Tuhan yang mengelirukan otak manusia. Sebab Tuhan itu jelas, dipahami oleh manusia, eksistensinya apa. Kita melogikakan satu, tidak mungkin tumbuh-tumbuhan ada kalau tiada yang menciptakan. Tidak mungkin saya lahir kalau tidak terjadi oleh persetubuhan ibu dan ayah saya. Itu. Nah kalau kita bilang langsung saya ke surga karena juru selamat. Coba kamu baca Injil Matius 18 itu. Dari 15-nya aja sampai 20. Yesus berkata, Allah Bapa itu yang pengampun dosa bukan dia. Bahkan ketika disalib, Eli Eli lema sabachthani, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak pernah Yesus berkata, ya aku ampunilah mereka bagiku. Itu Moy. Kalau dia sebagai penebus dosa, pasti dia sudah mengatakan semua di dalam Alkitab. Keseluruhannya dia katakan akulah penebus dosa semua yang dari dulu sampai hari ini. Tapi faktanya tidak ada itu. Itu Moy ya. Jadi ingat, agama yang mengajarkan Tuhan yang jelas hanya Islam. Coba, ada tidak satu agama paling otoritas di muka bumi? Contoh, kalau kau guna pakai saat ini, saksi Yehova yang mengatakan Tuhannya YHWH. Ada tidak orang Yahudi atau Indonesia yang Trinitas menuhankan YHWH? Tidak ada. Sebab di dalam Bible itu 3.900 kali nama Allah Bapa itu tertulis. Nah kalau kamu bilang, maaf itu bukan kitab saya, itu kitab orang, Moy kamu Kristen, iya. Cukup itu saja kamu sudah batal. Apanya itu Kristen? Dari nama Kristus toh? Kristus, Kristen itu. Coba kamu baca Injil Yohanes bab 24 ayat 4 dan 5. Apa kata Yesus? Waspadalah, berhati-hatilah, karena akan banyak orang memakai di dalam namaku dan menyesatkan orang-orang termasuk orang pilihan. Nama ya. Yesus tuh. Hidayah, kalau saya pikir ada waktunya buat Momo ini bicara, karena tentulah dia ada yang akan dia tanggapi atau pendapat dia. Iya, silakan Moy. Silakan. Kamu bilang saya tanggapi dulu. Kalau kamu boleh menyanggah. Silakan Mbak Moy. Saya tetap menjalankan sholat 5 waktu. Puasa kemarin saya juga ikutan puasa. Batal cuma sehari. Tapi saksi-saksi Yehova juga sama menuhankan Allah yang esa, sama. Menurut saya sang pencipta itu sama esa. Nggak ada Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen, Tuhannya Yahudi. Tuhan itu sama esa. Pokoknya saya lakukan itu yang sholat 5 waktu, puasa dia lakukan, saksi Yehova juga saya dipelajari, itu juga bagus, banyak, pokoknya banyak nasihat, banyak prinsip hidup yang bagus juga. Lanjut Mbak Moy, silakan. Iya, begitu aja. Jalanin saya dua-duanya. Ya gini Mbak Moy. Nah, yang Trinitas ini saya kan
masih di Protestan, cuma saya belum tega meninggalkan ini yang di Protestan. Saya udah deket sekali itu sama yang di gereja yang Protestan ini. Saya mengajar. Sebutnya gimana Mbak Moy? Boleh tahu nggak tega itu maksudnya gimana? Udah Apa? deket sekali dari gembala sidangnya sampai udah deket sekali. Terus saya kan ngajar anak-anak sekolah minggu juga. Udah pada deket. Mereka juga perhatian sekali kan. Selama 2 tahun kan nggak bisa katakan saya karena ini pandemi. Saya sakit, mereka pada merhatiin lah. Pada merhatiin anak-anak sekolah. Pokoknya pada merhatiin. Jadi berat. Berat ninggalinnya. Ya, berarti artinya kalau dicampur seperti ini, Mbak Moy sedang berusaha membuat agama baru. Sorry ya, kita sambil bercanda nih kali. Ya. Jadi boleh saya bicara ya? Silakan Pak Agus, kita ngobrol aja. Silakan. Jadi begini, banyak pastor, pendeta yang sebenarnya mereka pun sebenarnya sudah ragu terhadap agamanya. Jadi seperti Mbak Pitmo ini. Akan tetapi hambatan mereka ini masih kebanyakan masih yang bersifat dalam tatanan sosial yang mereka untuk tinggal, belum berani meninggalkan. Contohnya kayak Agustan dulu juga begitu. Walaupun dia sering berdiri di mimbar, ini, tapi pulang ragu-ragu. Artinya bukan ragu-ragu, artinya apa yang dia omongkan sudah dia tolak. Kenapa sih saya munafik, gitu kan? Jadi itu proses. Proses itu tidak bisa kita paksakan hari ini juga. Ya, jadi pada prinsipnya kita memberikan gambaran saja bahwa supaya ada kemantapan dan pada akhirnya harus ada keberanian nantinya dari Mbak Pitmoy untuk meninggalkan yang bersifat kedagingan tadi. Sebenarnya Kristen itu bicara tentang oh itu kedagingan padahal dia sendiri itu kadang lebih memikirkan kedagingan. Kenapa? Faktanya si Murtadin Udin, Saifuddin Ibrahim, ternyata sekarang ributnya masalah uang, masalah perempuan. Akhirnya ketulangan dia, bukan kedagingan lagi, ketulangan dia. Jadi kedagingan daripada akhirnya padahal misinya kedagingan. Jadi ya Mbak Pitmoy mungkin harus dipikirkan bahwa satu saat Mbak Pit itu harus memiliki keberanian untuk meninggalkan yang kedagingan. Memang jujur saja, untuk menjadi mualaf itu tidak mudah. Terutama orang-orang perempuan, tapi di situ nanti harus banyak belajar dari yang keberanian. Kenapa bisa langsung jatuh miskin awalnya gitu kan? Masya Allah, ada orang-orang keturunan Hanes juga yang murtad, kemudian diusir dari orang tuanya sampai dia kerja, sampai dia makan aja minta sama tukang jualan di jalan pinggir jalan ketika dia baru diusir. Iya, usia berapa ini, Mbak Pit? Jadi kalau mungkin boleh tahu. Saya Mbak Pit mau ya, nggak apa-apa kan Kang? Sorry? 62. Oh, pala 6 ya. Jadi memang Mbak Pit, mohon maaf ya, jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Ya, jadi berharap bahwa umat Islam itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah atau mati yang baik. Itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Pokoknya saya nggak ninggalin sholat, tetap 5 waktu. Alhamdulillah, artinya begini Bu Pitmoy, ketika Islam itu dibangun dari 3 landasan diajarkan oleh Rasulullah. Pertama akidah, baru ibadah. Nah, nanti hasilnya adalah akhlakul karimah, gitu ya. Jadi kalau hanya melakukan ibadah, tapi tercampur bau, tapi akidahnya entah di mana dia berdiri, itu nggak diakui. Itu Islam. Jadi Islam itu seperti bangun rumah. Bangun rumah itu dari bawah, Bu, bukan dari atas. Gitu ya. Kalau bangun rumah itu dari fondasinya, itulah akidah. Ya, syahadatnya, lalu pengakuannya, konsekuensinya, segala macam. Barulah dari kesadaran menjaga hal itu, dia melaksanakan ibadah, sholat,
zakat, saum, haji, dan yang lain-lain. Eh, Itu. Jadi bukan sebatas simbolisme setelah Iya. melakukan, tapi Jadi satu dasar. begini Pak Ibu Pit ya, Ibu Pit. Kalau Ibu Pit mengatakan di dalam ya kekristenan itu masih banyak ajaran-ajaran yang baik. Sebenarnya itu Islam itu lebih komplit ya. Jadi kalau Bu Pit masuk nanti dan belajar lebih dalam lagi, itu Islam itu lebih komplit masalah kebaikan. Ya, kalau bicara kebaikan, jadi kan permasalahannya bahwa iya diakui bahwa dalam ajarannya kekristenan ada ajaran-ajaran, tapi gini, artinya Bu Pit ini sudah tidak menuhankan Yesus, ya kan? Tetapi ada mungkin ajaran-ajaran yang baik. Tapi insya Allah kalau di dalam Islam itu ajaran-ajaran yang baik, bahkan lebih baik itu lengkap, lebih lengkap. Saksi Yehova itu bagus-bagus pelajarannya. Saya hampir setahun nih belajar masih belum tamat. Segala dipelajari. Ya, nah, jadi gini, iya, contoh ya Bu Pit ya, ada tidak di dalam kekristenan? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangga, ya kan? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka singkirkan duri di jalan. Umat Islam sendiri itu belum tentu loh banyak yang melaksanakan itu, menyingkirkan duri di jalan. Kadang naik motor lihat paku pun lolos saja gitu kan. Jadi kalau masalah kebaikan itu sedetail itu bahwa Islam yang ibaratnya ini, yang detail kayak gitu aja sampai menyingkirkan duri di jalan saja itu sampai dibicarakan dalam menjadi landasan keimanan dalam Islam. Apalagi yang umum ya, yang umum. Jadi insya Allah itu. Jadi kalau Ibu Pit mungkin ya tadi memang harus dibutuhkan keberanian untuk meninggalkan apa yang sudah menjadi mungkin ini penghasilannya Bu Pit juga ya, digaji. Beda pandang, bedain dong agama sama materi beda. Oh iya, kalau syukur kalau memang dari sisi material Bu Pit sudah mapan ya kita syukuri. Ini saya share sedikit ya. Jadi gini, Yesus penebus dosa ya. Tapi perlu diketahui bahwa ini di dalam Bible sendiri. Yesus ini mengatakan ini, ya. Ini di dalam kitabnya Ibu yang lama ini mengatakan ini. Ini contohnya begini. Ini ya, saya sambil di Matius berapa? Ya, share screen itu, share screen. Ini ya, share screen ini Ibu ya, ini. Matius 10:5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam orang-orang Samaria, ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya kan? Kemudian di Matius 15-nya dikatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Yesus itu atau Isa itu hanya diutus kepada Bani Israel. Ya. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad dikatakan, jadi ini umat Islam mengimani nih, Yesus itu diutus kepada domba-domba Bani Israel dan harus wajib mengimani. Kalau tidak mengimani, malah kita tergolong golongan orang-orang yang tidak beriman. Ya, nah, Yesus diutus Bani Israel. Nah, kalau di dalam Islam itu Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia, ya, di seluruh manusia. Makanya ajarannya lebih kompleks dan lebih lengkap. Nah, kalau Ibu mengatakan misalkan, oh di Bible juga, di Taurat ajarannya lebih bukan lebih, ada ajaran-ajaran kebaikan, betul. Ajaran-ajaran kebaikan maksudnya bukan masalah, kita sudah keluar dari masalah ketuhanan karena Bu Pit ini sudah menuhankan satu ajaran kebaikan.
di Islam itu lebih lengkap, Bu Fit. Ya, lebih lengkap, tapi kalau mau melaksanakannya, Yahudi mengatakan apa namanya, Taurat mengatakan babi haram, Islam juga mengharamkan babi. Gitu. Dan berat sekali. Yesus juga ajarannya berat sekali, Bu Fit, ya. Apabila ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Balas semua yang kamu miliki dan ikutlah aku. Nah, jadi pengikut Yesus yang sebenarnya menurut Yesus itu tidak boleh mengurusi urusan keduniaan. Tetapi di dalam Islam mengambil jalan tengah, karena untuk seluruh manusia kan, mengambil jalan tengah, carilah harta seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Beribadahlah kamu, ya, beribadahlah kamu seolah-olah engkau akan mati besok. Artinya ya, di situ mementingkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, gitu loh, Bu Fit, ya. Nah, Bu Fit, kalau mau mengikuti ajaran Yesus ya silakan saja. Ya silakan saja saya bilang, tapi harus konsisten. Kata Yesus, jualah semua yang kamu miliki dan ikutlah aku, katanya kan. Contoh, kemudian apabila engkau ada yang meminta bajumu, berikan jubahmu, gitu kan. Nah, itu bukan sebuah perumpamaannya itu begini, kalau apabila ada orang berhutang kepadamu, mau berikan saja, jangan diutangin. Tapi misalkan saya pinjam utang 5 juta, oh enggak usah pinjam, ini tak kasih 5 juta. Kira-kira sanggup tidak? Itu ajaran Yesus berat sekali loh. Ya, jadi itu satu gambaran. Baik kan? Baik menurut Bu Fit, baik kan? Bu, menurut baik. Perumpamaan gitu, Yesus banyak kan dan Iya. itu artinya ya perumpamaan. Iya. Tapi betul kalau orang Kristen itu sesungguhnya tidak akan ada yang bisa mengikuti ajaran Yesus sendiri. Percaya enggak, Bu Fit? Nah, akan tetapi di dalam Islam, prinsip keadilan itu adil-adilnya itu diajarkan. Kalau orang berhutang ya wajib bayar, kecuali, tapi kalau orang ikhlas, ya orang yang ngutangin ikhlas, ya silakan, itu dapat pahala nanti perhitungan di akhirat kelak. Kan? Jadi itu lengkap kok. Apa yang ada diajarkan ini kita bicara tentang ajarannya, bukan bicara tentang masalah ketuhanannya lagi gitu. Jadi apa yang kalau Bu Fit ragu, coba Ibu Fit googling lewat Google ya, ajaran Islam tentang ini. Pasti nanti ketemu, enggak ketemu. Ajaran Islam tentang, jadi gini, sampai begini ya ajaran Islam ya. Kalau duduk dalam satu acara, itu tidak boleh orang yang sudah datang duluan kemudian diusir, suruh duduk pindah ke belakang, oh ini untuk bupati, itu enggak boleh. Dalam ibadah termasuk di dalam masjid, itu enggak boleh. Apalagi misalkan di dalam masjid, ada seorang pengemis sudah duduk di depan, ketika mau sholat, berdiri di depan, duduk di depan, kemudian ikut sholat depan, terus ada orang lewat, kamu pengemis mundur, di situ pejabat, nggak boleh, itu haram, itu dilarang oleh Allah. Nah, contoh lagi sampai berbisik ya, apabila ada dalam satu majelis, itu tidak boleh berbisik, Bu Fit. Walaupun banyak umat Islam juga yang langgar, tapi insya Allah itu pun kalau istighfar itu namanya dosa kecil, ya Allah ampuni. Dan lu gitu. Jadi kalau misalkan ini ada 4 orang terus ada bisik-bisik, itu nggak boleh dalam Islam itu. Jadi sedetail itu loh Bu Fit. Ya, kalau bicara nggak boleh. Jadi kalau bisa saya tambahkan lagi sedikit, Bang. Gini Mo ya, dalam semua otoritas agama di muka bumi, itu semua boleh kita pelajari. Semua boleh kita sebut kalau ada satu keyakinan agama itu yang membenarkan agamanya itu memang benar-benar daripada Tuhan. Tapi kalau Islam itu alhamdulillah, apa bukti dia itu benar-benar daripada Tuhan? Saya sudah coba beberapa kali di grup-grup WA, bahkan kepada Einstein sekalipun, saya cabar beliau. Saya bilang gini, ayat Bible dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua orang manusia boleh baca, kecuali anak-anak, karena di dalamnya banyak porno.
Tetapi kalau mau baca, silakan boleh dibaca. Tapi apa bukti Islam ini daripada Tuhan melalui pengajarannya? Dengan satu ayat saja, seperti yang diucapkan Bu Mumui sebentar tadi. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orang-orang kafir tidak berani menyebut ayat itu. Sebab itu memang daripada Tuhan. Untuk membuktikan dia Islam. Jelaskan Islam itu Mumui? Nah, kalau gospel, bahkan kalau kita tahu bahasa Septuaginta atau teks Ibrani, semua kita boleh baca. Bahkan apa sajakah yang paling otoritas tertinggi dalam Kristen yang orang tidak boleh baca, semua bisa. Tapi kalau Islam, dengan satu ayat ini dia tidak bisa baca. Kristen tidak bisa baca itu. Karena apa? Dia tahu itu ayat Islam yang benar daripada Tuhan dan dia tidak mau beriman. Jelas pengajaran Allah. Sebab orang-orang kafir yang diberi peringatan atau tidak itu sama bagi mereka. Kecuali sudah bersedia dari segi apa? Yang kata Ustaz Agus tadi, bersedia meninggalkan kesesatan yang kita anggap mudah. Ada tidak syahadat dalam agama saksi Yehova yang tidak boleh kami sebut? Coba bacakan. Saya ikut syahadatnya. Tapi itu bukan memastikan kami masuk saksi Yehova. Tidak ada itu. Itulah buktinya bahwa Islam ini benar daripada Tuhan adanya. Belum lagi dengan fakultas sains dan kedokteran, teologi, yang semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau dalam Bible mohon maaf, tidak ada. Bagaimana mungkin silsilah keturunan Abraham sejak di Kejadian 1:28 dan berenak banyaklah, penuhilah bumi, bertambah banyaklah. Itu hanya bertambah banyak. Dari segi macam mana kira-kira? Nah, kalau dalam surah Mukminun, surah Al-Insan itu jelas bahwa manusia ini tercipta daripada air nutfah, air mani, dari rahim yang kokoh. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran dari 3 lapisan kandungan ibu. Rahim, kulit, daging dan kulit. 3 lapis. Itu dokter tahu. Nah, kalau Bible tidak ada yang tahu itu. Itulah bukti dia bukan daripada Tuhan. Gitu Moy. Jadi sekali lagi Moy, selagi masih bernyawa, saya anggap kamu Kristen ini, apalagi yang mau mencari kebenaran, seperti saudara saya. Sebab itulah saya selalu berlembut dalam grup. Tapi memang saya keras kepada orang penghujat. Karena penghujat ini memang orang-orang yang tetap sesat yang tidak boleh keluar sudah. Kecuali mereka berpikir, bagaimana mungkin mereka menghujat padahal hujatan itu sendiri tertuang di Bible. Tidak ada Islam itu yang boleh dihujat. Kalau cari tentang Tuhan Yesus di Al-Quran, bahkan lebih jauh. Tidak ada satu ayat Tuhan Yesus dalam Al-Quranul Karim. Dalam Bible juga sama, hanya dipaksakan melalui apa? Katanya telah menjadi Tuhan katanya. Kata siapa? Kata si penyakit sampar. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Kata si penyakit sampar yang menentang hukum Taurat. Itu. Jadi Moy, saya jujur mengatakan saya masih ragu-ragu dengan syahadat kamu tadi. Sebab sepertinya tidak jelas kamu ini Islam betul atau apa. Kalau kamu sudah Islam, pasti kamu tahu cara lafaz syahadat itu memang lurus.